Jadi untuk kelompok kami tuh ada saya yaitu Ikhwanuddin Aliwibowo, yang kedua Saya Arif Rahman Hakim, dan yang ketiga, Saya Kiki Adi Pamungkas. akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Apa itu facial check? Aplikasi facial check merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi pengenalan wajah dan analisis citra untuk mendeteksi tanda-tanda awal pada kelumpuhan wajah, seperti yang terjadi pada kondisi seperti Bell's palsy atau stroke. Arsitektur sistem. Smartphone melakukan pengambilan foto, setelah itu fotonya akan dikirim ke server API AI melalui koneksi internet. Apabila tidak terhubung dengan internet, maka prediksi akan menampilkan error code 500. Setelah gambar berhasil dikirim ke server API, maka gambar tersebut akan diproses untuk menghasilkan output yang sudah dibuat sedemikian rupa, dan hasil atau output proses gambar tersebut berupa informasi yang akan dikirim kembali ke smartphone berupa hasil deteksi. Server AI memproses gambar yang diterima dari server API, menghasilkan respon dalam format JSON. Jadi yang pertama itu apa itu Convolution Neural Network atau CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk mengolah data grid-like seperti gambar. CNN terinspirasi oleh cara kerja sistem visual manusia yang memproses informasi visual melalui lapisan-lapisan neuron yang mendeteksi fitur-fitur yang semakin kompleks. Nah, bagaimana sih cara kerjanya CNN? Secara garis besar, CNN memanfaatkan proses konvolusi dengan menggerakkan sebuah kernel konvolusi atau filter berukuran tertentu ke sebuah gambar. Komputer mendapatkan informasi baru dari hasil perkalian bagian gambar tersebut dengan filter yang digunakan. selanjutnya saya labeling gambar. Dalam gambar, pertama-tama kita mencari gambar untuk di labeling. Sebelum melakukan labeling, kita buat dulu dua kelas dengan kelas yang pertama itu non-face paralysis dan yang kedua face paralysis. Setelah itu kita processing gambar. Di processing gambar itu ada dua metode, yaitu auto orient dan auto resize. Auto orient itu digunakan untuk meluruskan gambar yang miring, dan metode keduanya yaitu auto resize untuk mengubah ukuran gambar ke 640 dikali 640. Selanjutnya, Ya, ini adalah hasil training dari dataset yang sudah dibuat ke dalam model YOLO CNN lewat eColab. Di sini ada beberapa parameter seperti epoch sebagai cara learning modelnya. Jika value-nya di set 250, maka learningnya sampai 250 kali. Selanjutnya ada IMZ, ya, image size, sebagai untuk menentukan ukuran gambar yang akan dimasukkan ke model. Terus selanjutnya ada plot sebagai untuk menampilkan grafik hasil dari akurasi, recall, galat, dan presisi. Optimizer yang kita gunakan adalah Adam W. Selanjutnya, ini adalah hasil akurasi, recall, precision, dan galat setelah di training model. Bisa dilihat bahwa akurasi di map 50 berkisar 99% menurut dataset. Oke, selanjutnya
Nah, di sini adalah hasil tes deteksinya. Yang gambar pertama ini adalah non-stroke berlabel 1, dan yang kedua ini adalah gambar yang orang yang terkena face paralysis di label 0. Ya. Ya, jadi itu adalah demo dari aplikasi kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Firgiansyah Iqbal Maulana. Dengan saya Malik Ibrahim. Dengan saya Ibrahim Ulil Afham. Di video ini, kami mempresentasikan mencakup demo aplikasi terlebih dahulu, kemudian presentasi mata kuliah Artificial Intelligence, Sistem Terdistribusi, dan Sistem Informasi. What is Regizai? Regizai is a website and Android-based application where this application will take pictures and will analyze the content of food ingredients that will be consumed by the user. This application will also recommend if food ingredients do not meet the user's daily nutritional needs, so that they can still meet daily nutritional goals. Its use can be used by the public to analyze the nutritional content of food ingredients that users will consume in order to overcome daily nutritional problems that often occur in society. In the Regizai application, you can register first by clicking I don't have an account, then fill in your email and password. Then select gender and fill in your biodata. Then the account can be used to log in. To log in, you can enter the email and password that you have created. Then log in. For the detection feature of food nutritional content, you can click the camera menu, then point to food. After that, the application will process and the results will display information on the nutritional content of the food. Regizai application can also record the results of food detection by clicking button. There is a food book feature that can help users see the nutritional content of food without taking photos of the food first. The Regizai application also provides articles that will help users consume healthy food. This application also provides a BMI calculator, which will calculate and classify the user's weight.
and you can also see profile information and can change it. Pada aplikasi Regisai, user mempunyai relasi ke sign up, login, forget password, melihat catatan yang dikonsumsi, mengambil gambar bahan makanan yang akan dikonsumsi, yang memiliki relasi include ke mengidentifikasi kandungan gizi pada makanan. Lalu, user juga mempunyai relasi mengelola profile yang memiliki extend relasi ke menambah profile dan mengubah profile. User juga mempunyai relasi ke melihat artikel makanan, melihat buku kandungan makanan, dan menghitung BMI. I will explain first. The device will send a request in the form of post, update, get, or delete. Then the server will process it, after which the output in the form of JSON will be sent to the device. How machine learning works. I will explain first. The device will send the image to the Fastapi server. Then Fastapi will process the image using the CNN Python program. When it has been processed, the result in the form of the name of the food will be in JSON form. Then the JSON from CNN will be sent to the Food Nutritional Content API. And the results in the form of food nutritional content in JSON form will be sent to the FAST API. Then Fastapi will send the JSON output. After that, the output in the form of JSON will be sent to the device. Pertama-tama, saya crawling gambar makanan dengan Bing Image Downloader. Untuk melabeling gambar di RoboFlow, kalian harus klik New Project, lalu upload gambar. Saya punya contoh project labeling yang saya pakai di aplikasi ini. Setelah itu, saya buat program CNN-nya dengan YOLO. Pertama, saya import library YOLO dahulu, lalu masukkan folder gambar yang sudah di labeling. Setelah itu, training data menggunakan YOLO, dan model sudah jadi. Ketika sudah masukkan gambar sampel, lalu tinggal predik hasilnya sudah bisa muncul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi tugas akhir tentang Cipeter. Ini adalah anggota kelompok kami yang beranggotakan Ananta, Jeffrey, dan Fatur. Outline yang akan kita bahas yaitu tentang background project, our solution, architecture system, GitHub, API, fast API, KNN algorithm, model, serta implementation. Terdapat 3 background, yakni yang pertama, sistem pencatatan pada UKM di Puskesmas masih dilakukan secara manual. Data sangat diperlukan untuk memonitoring secara real-time terkait kondisi dari wilayah kerja Puskesmas yang tinggi. Data juga sangat perlu untuk acuan dalam menentukan rencana kerja di masa yang akan datang. Our solution, diperlukan aplikasi yang dapat melakukan pencatatan dan perhitungan otomatis untuk membuat suatu laporan dan monitoring. Cipeter, sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas, merupakan aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan yang ada di UKM Puskesmas Jati di Indramayu. Sistem yang kami buat itu terdiri dari 2 basis. Yang pertama terkait mobile dan juga website. Arsitektur untuk sistem mobile, di sini kita mobile apps akan terhubung dengan melalui API server untuk memproses sebuah data, di mana mobile apps itu akan mengirimkan sebuah request kepada API server, di mana API server akan memproses lalu mengirimkannya ke database server. Lalu database server akan mengirimkan sebuah respon kepada API server, dan API server akan mengirimkan hasil respon tersebut dalam bentuk JSON untuk diolah dalam aplikasi mobile. Selanjutnya, arsitektur website. Di sini cukup simple arsitektur website, di mana website akan mengirimkan sebuah request kepada database server secara langsung tanpa melalui API terlebih dahulu. Dan kemudian dari database server akan mengirimkan sebuah respon yang nantinya akan diolah dalam website tersebut. Dalam pengembangan aplikasi ini, kita menggunakan GitHub untuk berkolaborasi dalam membuat sebuah kode program. Di sini kita menggunakan 3 repository, di mana ada repository untuk website, repository untuk mobile, dan juga repository untuk API. Dan dalam masing-masing repository yang telah kami buat, di situ terdapat beberapa branch sesuai dengan kebutuhannya. Ada branch main dan juga ada branch pendukung seperti branch pengembangan dan juga branch yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan implementasi artificial intelligence dalam sistem yang kita bangun. Pada sistem yang kita bangun, terdapat fitur untuk mendeteksi suatu stunting pada balita, di mana suatu stunting pada balita ditentukan oleh UKM Kesehatan Ibu dan Anak. Maka dari itu, untuk menentukan suatu stunting, suatu balita termasuk dalam maka dari itu, untuk menentukan suatu balita apakah masuk ke dalam kondisi stunting atau bukan, kita memerlukan implementasi klasifikasi dengan menggunakan KNN metode. KNN metode dilakukan dengan melakukan Euclidean distance pada suatu data. Selanjutnya yaitu dataset yang kita gunakan, di mana dataset yang kita gunakan terdapat 4 kolom. 4 kolom di mana masing-masing kolom berisi tentang umur dalam satuan bulan, tinggi badan, jenis kelamin, dan juga status gizi, di mana dalam status gizi terdapat 4 kelas, yaitu normal, severely stunted, stunted, dan juga tinggi. Selanjutnya yaitu kita berbicara tentang hasil dari model yang telah kita kembangkan. Hasilnya adalah dengan menggunakan lebih dari 100.000 data, kita memperoleh akurasi sebesar 0,99 atau 99%. Setelah kita berhasil membuat sebuah model, langkah selanjutnya yaitu menanamkan model tersebut ke dalam sebuah API agar model tersebut dapat kita gunakan. Di sini, dalam proyek ini kita menggunakan Fast API sebagai tools yang kita gunakan untuk dapat menanamkan model agar dapat digunakan. Di sini terdapat beberapa metode, salah satunya metode predict, di mana metode tersebut adalah metode utama dalam proyek ini yang kita gunakan untuk memprediksi status gizi pada balita. Luaran dari metode ini akan menampilkan hasil berupa status gizi dari balita tersebut. Nah, setelah kita membuat API, langkah selanjutnya yaitu mempublish API tersebut agar dapat digunakan. Dalam proyek ini, kita menggunakan platform bernama Hugging Face yang kita gunakan sebagai tools untuk menanggulangi masalah tersebut.
untuk dapat mempublish API, dan di mana di platform ini terdapat sebuah Docker yang kita gunakan untuk membuild up environment segala kebutuhan fungsional yang ada dalam Fast API, juga model yang nantinya dikirim dalam bentuk image untuk dapat menjalankan API yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu implementasi API pada aplikasi mobile. Seperti yang sudah dijelaskan pada arsitektur, aplikasi mobile memerlukan API untuk mengkonsumsi data yang ada pada server. Aplikasi mobile yang kita kembangkan adalah aplikasi berbasis Android dengan bantuan dari bahasa pemrograman Kotlin. Untuk mengimplementasikan API pada aplikasi mobile, setidaknya kita memerlukan 3 buah library, yaitu Retrofit, JSON, dan Live Data. Masing-masing library memiliki kegunaannya tersendiri. Ya, antara lain, Retrofit digunakan untuk REST client antara Android dan juga API. Selanjutnya, yaitu adalah JSON, di mana JSON ini digunakan untuk melakukan serialisasi dan deserialisasi data JSON yang dikirimkan oleh API. Selanjutnya yaitu Live Data, yaitu library yang digunakan untuk objek mengobserv perubahan suatu data. Berikut adalah contoh instalasinya, dan juga berikut adalah contoh kode programnya. Selanjutnya, mari kita bergerak pada demo aplikasi. Berikut adalah demo aplikasi untuk website. Pada demo yang kita tampilkan ini adalah merupakan aplikasi untuk user admin. Admin memiliki akses terhadap semua data yang ada. Selanjutnya yaitu masih pada aplikasi website, di mana aplikasi website ini dikhususkan untuk user dari kesehatan lingkungan. Pada suatu UKM Puskesmas terdapat banyak UKM, di mana pada aplikasi kali ini kita akan mengembangkan terlebih dahulu khusus untuk UKM kesehatan lingkungan dan UKM kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya yaitu pada aplikasi mobile. Berikut merupakan demo aplikasi mobile yang telah kita bangun. Aplikasi mobile digunakan untuk melakukan prediksi stunting, di mana terdapat data-data yang diperlukan mulai dari informasi balita dan beberapa jenis kolom yang diperlukan untuk menghasilkan result dari status stunting pada balita. Ya, setelah kita menampilkan demo aplikasi, kita telah sampai di penghujung presentasi kita. Kesimpulan yang kita ambil dalam penerapan proyek ini adalah penerapan sistem terdistribusi dan artificial intelligence dalam proyek memberikan manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi, kinerja, dan pengambilan keputusan. Integrasi kedua teknologi ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik, otomatisasi tugas, dan respons cepat terhadap masalah. Dengan terus berkembangnya teknologi, penerapan sistem terdistribusi dan AI diharapkan dapat terus mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai proyek di masa depan, terutama dalam bidang kesehatan. Itulah akhir dari presentasi kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek 3 kami yang telah kami selesaikan, yang berjudul Sistem Pendeteksi Penyakit Kulit pada Manusia Menggunakan Artificial Intelligence. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Jawazatul Zahra. Saya Angelsa Fitri. Saya Rin Rahayu. Poin pertama yang akan dibahas yaitu latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini, sistem pendeteksi penyakit kulit menggunakan AI merupakan teknologi inovatif yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu mendiagnosa dan mendeteksi berbagai penyakit kulit dengan menganalisis gambar dan informasi medis. Dalam melalui sistem pendeteksi penyakit kulit menggunakan AI ini menawarkan solusi yang lebih mudah diakses, cepat, dan akurat dibandingkan metode tradisional, membantu pasien mendapatkan diagnosis awal yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi bagi para dokter. Kemudian rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dihadapi adalah mengapa merancang dan membangun aplikasi sistem pendeteksi kulit pada manusia berbasis website dan mobil menggunakan AI. Selanjutnya ada batasan masalah. Pertama, aplikasi ini hanya sebatas mengidentifikasi atau mendiagnosa penyakit kulit berdasarkan gejala yang diinputkan user atau pasien. Yang kedua, aplikasi website ini beroperasi pada browser seperti Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, dan sebagainya. Selanjutnya, aplikasi mobile ini beroperasi pada smartphone berbasis Android. Yang keempat, targetnya adalah user aplikasi ini adalah masyarakat umum. Yang kelima, interaksi antara sistem dan user menggunakan pertanyaan yang diberikan melalui form dialog dengan memerlukan jawaban dari user. Dan yang terakhir, output dari aplikasi ini adalah hasil diagnosa penyakit kulit dan solusi berdasarkan pendapat pakar, yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin. Ini bentuk atau representasi data pada diagram layar. Pada metode pelaksanaan proyek ini, kami menggunakan metode Scrum. Scrum merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan yang bersifat iteratif dan inkremental. Metode pengembangan produk ini bersifat cepat, fleksibel, dan efektif digunakan sebagai kerangka kerja yang dirancang untuk memberikan nilai kepada pelanggan selama pengembangan proyek. Hasil eksperimen sistem. Dari hasil eksperimen sistem atau pendesain sistem yang baik, isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengelolaan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Berikut hasil eksperimen. Berikut ini adalah demo website dari pengguna user. Di sini kita memasukkan email dan password. Setelah itu login. Tampilan dari dashboard Sipelita, website Sipelita. Di sebelah sini ada navbar Sipelita. Kemudian fiturnya ada pengguna, data gejala, data penyakit, kemudian diagnosa penyakit.
dalam data pengguna. Ini adalah user right pada admin. Baca dulu deh. Pada user admin ini bisa diedit. Sebenarnya sih. Pada data pengguna ini pengguna admin. Ya, ini sebagai contoh ada satu ID-nya satu, kemudian namanya Oja dan email jauja763@gmail.com. Kemudian ada data penyakit. Misalkan tambah data penyakit. Kodenya misal 43, nama penyakit kurap, tambah. Nah, maka akan muncul tampilan kode penyakit, nama penyakit, dan ini bisa diedit. Misal ada kesalahan namanya panu, penyakit panu, perbarui. Nah, ini tampilannya. Kemudian bisa dihapus datanya. Hilang. Berikut adalah demo aplikasi mobile. Kita masuk dan cari gambar yang akan dideteksi. Lalu cut. Setelah di-cut, langsung dianalisis. Dan hasil akan muncul. Dan begitu juga dengan muncul informasi penyakit dan dapat dibagikan. Hasil dapat dibagikan. Selanjutnya kita mencoba yang non terdeteksi. Rotasi. Langsung dianalisis dan selanjutnya kita melakukan training dataset. Langkah-langkah pertama untuk melakukan training dataset, yang pertama yaitu mencari dataset terlebih dahulu. Terus dalam dataset kami mempunyai 330 gambar dataset, 330 dataset dalam 4 kelas. Selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi data pada YOLO. Dalam mengklasifikasikan data, menghasilkan label atau kategori untuk data baru berdasarkan data yang telah dilatih. Langsung saja ini pada Google Colab yang pertama untuk TensorFlow dan keras untuk membangun, melatih, dan menguji model CNN untuk pengolahan citra. Selanjutnya untuk bagian form Google Colab ini kita di sini memasukkan drive. Setelah itu di
sini pada bagian terakhir ini kita memuat kumpulan data. Di sini kami menggunakan kumpulan data penyakit kulit seperti herpes, kudis, kurak, panu. Setelah itu kita perlu memberikan label. Di sini print ini menjelaskan terdapat 4 kelas yang sudah dilabelin. Pada bagian modul selection ini, pilih model hub atau TF2 yang akan digunakan. Kami punya pilihan dengan Incaption, V3 atau MobileNet. Di blog kami menggunakan MobileNet. Setelah itu pada fitur ekstraktor ini menampilkan ringkasan model dengan perintah model summary. Dengan hasilnya kok salah sih? Di sini approach kita 29 untuk menampilkan akurasi yang telah berhasil. Di sini kami akurasinya 0,9439. Setelah itu import matplotlib ini untuk menampilkan apa sih kendalanya? Tabel training. Oke, untuk menampilkan tabel training akurasi. Setelah itu di sini uji secara acak untuk menampilkan gambar data validasi. Gambarnya seperti ini contohnya. Selanjutnya membuat API. File API dasar terlihat seperti di bawah ini. Lalu jalankan aplikasi API pertama dengan UVcorn. Jalankan server langsung menggunakan UVcorn. Selanjutnya periksa dokumentasi API interaktif. Masukkan perintah fast API dev api.py. Selanjutnya buka di browser dengan address http://127.1.1.1.2/8000/doc. Selanjutnya mengirim gambar ke API. Setelah selesai, selanjutnya tuliskan kode program di bawah ini, seperti gambar bawah ini. Jika berhasil, maka
Jika berhasil dijalankan, maka akan muncul di doc Case API. Untuk mengupload, klik tryout, cost file, pilih gambar yang akan diupload, execute, selesai. Untuk membuat upload file dalam API menggunakan Laravel, yang pertama file gambar, masuk ke file gambar. Misalkan ambil gambar visual, kemudian keterangan visual, datal, upload. Jika sudah, maka akan dilihat di database. Ini akan terlihat seperti ini. Baik, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini admin memiliki username, ID, password. Admin mengelola ada penyakit, basis pengetahuan, gejala, dan pasien. Di sini penyakit yaitu ada kode penyakit, nama penyakit, kode gejala, solusi, dan ID. Penyakit memiliki batas pengetahuan yang di dalamnya ada ID, kode gejala, dan nilai prob. Terus penyakit memiliki gejala yang di dalamnya ada kode gejala, nama gejala, dan ID. Gejala memiliki pasien yang di dalamnya nama pasien, username, password, alamat, jenis kelamin, telepon, dan ID. Selanjutnya, metode pelaksanaan pada proyek ini, kami menggunakan metode Scrum. Metode Scrum merupakan pengembangan perangkat